Israel disebut dalam kondisi bahaya kepunahan akibat perangnya dengan Hamas sejak serangan banjir badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh mantan Kepala Militer Israel atau IDF Mayor Jenderal Purnawirawan Yitzhak Brig. Ia memberikan analisisnya terkait perkembangan situasi konflik Israel dan Hamas. Brig mengatakan bahwa Israel menghadapi ancaman yang serupa dengan penghancuran bom nuklir. Kehancuran ini diawali dari penanganan yang salah selesai diserang Hamas pada Oktober 2023 lalu. Pihaknya juga menilai rencana Amerika Serikat dan Israel tidak memberikan solusi apapun untuk masa depan Palestina. Pasalnya, rencana Amerika Serikat Israel selalu menggambarkan niat mereka mengusir warga Gaza. Bahkan Brig menyoroti niat kedua negara itu untuk merampas tanah Gaza. Lantas Brig mengatakan Hamas akan terus melawan dan menghasilkan kerugian besar bagi Israel jika kedua sekutu itu terus meluncurkan niatnya. Di satu sisi, Israel terbukti memiliki langkah yang lemah. Dalam hal ini terbukti Israel gagal meluncurkan invasi darat ke jalur Gaza. Brig mengatakan militer Israel melemah dan belum mengembangkan konsep keamanan untuk perang. Terlebih militan Palestina telah hadir dalam perang multifront untuk menghadapi Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketakutan terkait surat penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Lantaran takut ditangkap, Netanyahu sampai mengubah rute penerbangan. Perdana Menteri Israel ini menghindari wilayah udara Kanada dan Eropa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Netanyahu mengubah rute reguler pesawatnya sebelum penerbangan ke Amerika Serikat. Menurut analis politik, Netanyahu mengambil rute yang tidak teratur. Adapun Perdana Menteri Israel ini menghindari wilayah udara Kanada dan Eropa. Pasalnya, mereka akan menangkap Netanyahu jika memasuki wilayahnya. Hal itu pun sesuai dengan arahan perintah penangkapan dari ICC. Oleh sebab itu, Netanyahu terpaksa mengambil rute penerbangan khusus. Diketahui sebelumnya, surat penangkapan ini telah dikeluarkan ICC sejak 21 November 2024. Tak hanya Netanyahu, ICC juga mengeluarkan surat penangkapan terhadap mantan Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant. Surat penangkapan itu atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Hal ini menandai peningkatan signifikan dalam tindakan hukum terkait perang di Gaza. Adapun 124 negara anggota ICC wajib menangkap Netanyahu dan Gallant jika mereka memasuki wilayah mereka. Untuk pertama kalinya, jet tempur Rusia Su-57 berhadapan langsung dengan F-35 Amerika Serikat. Adapun momen ini terjadi saat keduanya berpartisipasi dalam pertunjukan udara terbesar di India. Acara ini menampilkan pemandangan langka karena pesawat tempur siluman Amerika Serikat dan Rusia berada dalam satu bingkai. Dikutip dari NDTV, acara ini dimulai pada Senin 10 Februari 2025 di Pangkalan Udara Yelahanka di Bengaluru, India. Dalam acara ini, untuk pertama kalinya jet tempur generasi kelima Rusia dan Amerika Serikat hadir di pameran tersebut. Momen ini terjadi saat persaingan ketat antar dua negara untuk pasar pertahanan negara Asia Selatan. Video Su-57 Velon yang lepas landas dari Yelahanka pun menjadi viral. Pilot lepas landas dan melakukan pendakian vertikal sebelum melakukan putaran penuh. Sebuah manuver aerobatik di mana seorang pilot naik ke posisi vertikal dan kemudian menyelesaikan putaran penuh hingga mencapai ketinggian terbang. Pilot Rusia Su-37 mengambil sebuah foto yang memperlihatkan pangkalan udara tampak dari kokpit pesawat. Di satu sisi terlihat pula video yang memperlihatkan F-35 Amerika Serikat lepas landas. F-35 Amerika Serikat ini diklaim sebagai jet tempur generasi kelima tercanggih. Israel kembali kebobolan soal data rahasia yang kini berhasil jatuh di tangan Iran. Adapun sejumlah dokumen, video, dan gambar rahasia berhasil dicuri oleh intelijen Iran.
Dikutip dari Middle East Monitor, kelompok peretas Iran mengaku bertanggung jawab atas tindakan itu. Disampaikan setidaknya lebih dari 2 terabita data sensitif dibobol dari kepolisian Israel. Saluran 12 Israel melaporkan kelompok peretas dari Iran itu bernama Hansalah. Israel menyebut Hansalah masih berkaitan dengan intelijen Iran yang ditugaskan menyusup ke data kepolisian Israel. Dari pembobolan itu, Iran memperoleh 2,1 terabita, di antaranya berupa dokumen, video, dan gambar. Adapun data yang diretas itu berisi catatan karyawan, inventaris senjata, catatan medis, dan pengadilan. Kelompok Hansalah dilaporkan telah membuat 350.000 dokumen data dapat diakses publik. Sementara peretasan ini bukan menjadi pertama kalinya terjadi di Israel. Bulan lalu otoritas Israel mengumumkan penangkapan 2 tentara atas dugaan mata-mata Iran dengan imbalan finansial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.